Baik, Ibu semuanya. Lebih kurang sudah berapa ya? Juli, Agustus, September, itu lebih kurang sudah 4 bulan kita sekolah, kita belajar dengan ini, khususnya belajar bahasa Indonesia. Dan selama pembelajaran bahasa Indonesia, kira-kira apa yang siswa Ibu rasakan saat dalam pembelajaran? Bagaimana suasana kelas sekarang? Ayo, apa yang kalian rasakan saat belajar khususnya ya dengan Ibu? Apa yang dirasakan di kelas ini? Apakah sudah nyaman atau masih ada yang ribut? Masih ada yang ribut. Lalu saat ada yang ribut itu rasanya gimana? Kurang nyaman, merasa terganggu. Ya. Oke. Jadi tidak suka ribut. Ya. Oke, jadi selain merasa kurang nyaman karena ribut, kira-kira ada tidak hal lain yang rasanya membuat siswa itu kurang nyaman selain ada yang ribut? Kira-kira apa lagi yang dirasakan? Ayo, apa yang dirasakan lagi? Kalau sama teman rasanya gimana? Apa? Gak apa-apa, terima saja apa yang dirasakan. Kira-kira apa yang dirasakan selama belajar sama Ibu? Untuk ruangan ini, untuk sarana prasarana seperti meja, kursi, apakah sudah dijaga dengan baik? Sudah? Ya? Ya, karena Ibu lihat masih ada beberapa yang mejanya yang rusak, ya kan? Istilahnya itu bercanda sama temannya, tapi menggunakan meja atau kursi sehingga meja tersebut jadi rusak. Ya, ya. Ya. Oke, kira-kira apa lagi? Apa lagi kira-kira yang membuat kita di sini itu kurang nyaman? Dengan sesama teman rasanya gimana? Kalau bicara dengan temannya, apakah sudah merasa baik? Belum. Oke, belum. Oke. Jadi kalau belum rasanya kita harus apa ya? Kalau yang memperbaiki, kalau memperbaiki itu berarti apa yang kita perbaiki? Sikapnya berarti sikap kepada teman kita harus sikap atau berkata dengan baik. Baik itu berarti kaku ya. Cuma pilihlah kata yang jadi apakah kita sepakat kira-kira kalau kelas ini akan kita buat suasana yang lebih nyaman? Ya, mas hampir 4 bulan untuk pengertian sudah cukup nyaman kelas kita, tapi belum benar-benar nyaman. Buat bukan lagi peraturan kelas saja, kan peraturan itu sebenarnya sudah ada, tetapi Ibu mau peraturan itu datangnya dari hati, dan itu dikenal dengan keyakinan kebenaran. Oke? Setuju? Nah, ini tujuannya semoga setelah adanya keyakinan kelas yang kita sadari dari hati, kita mau untuk melaksanakannya sehingga kelas kita menjadi lebih oke. Semangat dong. Oke ya. Caranya begini. Siswa itu silakan tuangkan apa saja.
Satu aja. Di satu kertas atau oke. Masalah dengan solusi di satu kertas katanya cukup ya. Di atasnya itu masalah, di bawahnya solusi. Oke, kira-kira di bawahnya cukup solusinya? Cukup atau bawahnya? Sudah selesai kan curah pendapatnya? Kalau tidak, berarti kertas yang ada itu mulai dari kanan ibu satu orang, mulai dari nomor 1 tempel, oke? Lanjut nomor 2 sampai yang selesai. Jadi praktis ya, praktis kita jalan. Paham apa ini? Oke, kita review dulu. Silakan. Tempel kita mulai dari nomor 1 jarak itu. Sampai membacakan surat pendapat dan kelas. Ya, jadi aja. Ayo. Masalah karena sering sekalipun saya tidak suka baca lagu. Saya tidak suka kelas yang motor. Solusinya harus saling menghargai teman dan menghormati dan berteman dengan teman. Harus menjaga kebersihan kelas dengan baik. Oke, setuju dengan hal ini? Setuju. Tadi kita sudah menuliskan pendapatnya atau curah pendapat sesi tersebut juga sudah sesuai dengan di depan juga sudah dibaca. Jadi sekarang dalam yang dibuat tadi telah dipindahkan ke dalam kertas ini. Nah, dari kertas ini sudah kita sekarang adalah kita beri lalu kita tempel di salah satu karton ini. Ada tiga warna sesuai ibu mau kita pakai di warna Warna hijau, kuning, biru. Seperti ini ya. Seperti kita gunting, kemudian nanti akan kita lem. Oke? Setuju? Setuju.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 9 SMPN 6 Lubuk Alung dalam rangka pengimbasan budaya positif oleh salah seorang guru kita, guru bidang studi bahasa Indonesia dari SMP Negeri 6 Lubuk Alung, Ibu Yopa Oriza SPD. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Darmailis SPD Kons selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lubuk Alung, dan juga kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 6 Lubuk Alung yang telah menyediakan waktunya untuk kita berkumpul pada hari ini dalam rangka pengimbasan budaya positif. Baiklah, kita mulai acara ini dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalimat, saya selaku moderator di sini, Mutia Sabriko SPD, guru bidang studi bahasa Inggris SMP Negeri 6 Lubuk Alung, akan membawakan acara ini selama 1 jam ke depan. Baiklah, untuk memperlancar acara kita pada siang hari ini, kita meminta kepada Ibu Taftazani SPDI memimpin doa. Kepada Ibu Taftazani, waktu dan tempat dipersilakan. Pada siang hari ini kami melakukan pengimbasan calon guru penggerak angkatan 6 untuk guru kami yang sesi kedua. Semoga ya Allah acara ini kau berkahi dan berjalan lancar dan dipermudah dari Allah Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Semoga dengan acara ini guru kami melakukan pengimbasan tersebut menjadi guru yang hebat, guru penggerak yang hebat, dan guru penggerak yang profesional. Ya Rahman, kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
Warilan terpilana wataranya dan akan ini benar-benar mengaku namanya wakil kali tidak wajib akan berdoa. Wassallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Taufazani SPDI yang telah memimpin doa pada acara kita pada siang ini. Untuk acara kedua, kita minta kepada Ibu Darmais SPD KON selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lubuk Alung untuk memberikan kata sambutan pada acara kita pada siang ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengerasan ilmunya dari guru calon penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri Baru kepada kita semua. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita tunjukkan kepada puji-pujinya umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang sama-sama dihormati Wakil Kepala Sekolah yang berbahagia pada hari ini adalah calon guru penggerak angkatan 6 atas nama Ibu Yopa Oriza SPD. Seterusnya Ibu yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini saya hanya memberikan sedikit pengarahan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dipaskan oleh teman kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kita sebagai guru dalam menerapkan, dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru di sekolah ini, terutama kepada anak-anak kita SMP 6 Lubuk Alung yang kita cintai. Pengintasan ilmu budaya positif apa yang akan kita peroleh nanti, marilah sama-sama kita terapkan, marilah sama-sama kita laksanakan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sampai akhirnya nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Darmais SPD KON selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lubuk Alung. Sekarang tiba waktunya kita menimba ilmu dari salah seorang calon guru penggerak kebanggaan SMP Negeri 6 Lubuk Alung, kepada Ibu Yopa Oriza SPD. Untuk menambah semangatnya kita kasih aplaus dulu ya. Oke, siang tetapi masih merasakan suasana pagi. Tetap semangat. Oke, silakan Ibu Yopa Oriza SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, baiknya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suasana yang sejuk sebenarnya karena hari ini hujan. Alhamdulillah, semoga hujan ini adalah penanda rahmat bagi kegiatan kita hari ini.
Selalu berbicara salam marilah kita selalu kita menyiapkan kepada tujuh pimpinan kita umat Islam sedunia yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala SDPR Nanggung Galuh kepada Ibu Gubernur Cirebon, terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih juga semuanya. Dan teristimewa kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya yang waktu yang sangat padat untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Baiklah, sebelum kita masuk kepada kegiatan pengibasan, insyaallah saya akan mencoba untuk berbagi sedikit di ayat agama kita dikatakan bagikanlah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ya, jadi mungkin saya juga bisa belum memiliki ilmu yang banyak, tapi hanya sedikit, dan yang sedikit inilah yang saya coba untuk membagikan kepada teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk kepada kegiatan pengibasan modul 1.4 budaya positif, bagaimana untuk kita lihat ice breathing dulu? Setuju? Kita ice breathing dulu ya. Boleh berdiri semua? Oke, saja. Oh ya, ambil posisi. Oke. Kita coba menggerak-gerakkan badan setelah halnya sudah bergerak. Kita duduk sekali lama ya. Oke. Maksudnya Ibu Mutia, Saudara. Oke. Oh ya, kegiatan kita itu SBD-nya itu kita senam ya. Senamnya namanya apa? YouTube. Apa namanya itu? Oke, udah tahu kayaknya ya. Oke, kita mulai. Oke, siap.
selanjutnya, teman-teman semua, ini sesuai dengan yang kita lihat di depan. Hari ini kita akan mencoba untuk berbagi sedikit dulu tentang budaya positif. Oke, ini saya dapatkan waktu masih dalam program belajar ya di guru penggerak. Nah, ini modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi harapkan budaya ini akan menjadi budaya kita nanti di SBM 6 tahun. Itu harapannya. Berapa saya berbagi di depan, oke? Nah, ini dia. Untuk mengawali materi kita ini adalah sebuah tiga ya, bukan sebuah, ini ada tiga pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, berdasarkan pengalaman kita selama ini menjadi guru, kira-kira apakah pertanyaan yang pertama ini kita setuju atau tidak? Nah, bagaimana kira-kira? Ibu, ada yang mau berpendapat? Boleh lah, kita dulu pendapatnya. Bukan apa? Mau ibu bukan apa ya? Oke, ibu daftar, silakan. Ya, melihat dari pernyataan nomor 1, kalau menurut pendapat saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bahasanya itu sepertinya global bagaimana. Tapi kita kalau kita jawab setuju tidak setuju, saya sendiri belum bisa menjawab. Tapi kalau kita melihat dengan hukumnya bagaimana, kalau tertuju hukumnya seperti ini, dapat hukumannya seperti ini, apakah setuju kita atau tidak bisa mendisiplinkan anak? Baru kita bisa jawab. Jadi dari soal nomor 1 itu, saya belum bisa menjawab setuju tidak setujunya karena hukumannya berbeda. Tapi kalau hukumnya ada cara kan seperti kita membersihkan lingkungan, nah bisa jadi jawabannya setuju. Nah, jadi itu dari saya ya. Selanjutnya dilihat dari hukumnya nanti kita jelaskan apa jawab pertanyaan. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa jawabannya. Berarti menurut beliau hukuman itu seperti apa dulu? Nah, mungkin contohnya membersihkan lingkungan, kita beranggapan hal itu kan bisa mendidik anak. Nah, mendidik anak untuk apa? Untuk ada sekiranya, besok nggak lagi. Tapi anak dengan dihukum, lingkungan kita kan bisa bersih. Nah, itu seperti itu. Oke, baik. Nah, ada pendapat yang lain kira-kira? Apa kita setuju dengan pendapat Ibu Taftazani? Setuju semuanya? Oke, mungkin silakan ada pendapat lain. Oke. Di sini kita lihat dari menurut pendapat saya ya. Kalau di sini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti di sini mendisiplinkan anak itu dengan hukuman. Dengan hukuman. Saya tidak setuju. Rasanya berarti anak diajar disiplin itu melalui hukuman. Sepertinya di sini hukuman merupakan satu-satunya cara ya untuk mendisiplinkan anak. Kalau saya secara pribadi, rasanya ini tidak efektif kalau hukuman, karena sepertinya kalau anak dihukum itu anak akan merasakan dia terpaksa begitu untuk berdisiplin begitu. Mungkin ada cara lainnya yang lebih rasanya daripada ini. Mungkin
kita bisa mendisiplinkan anak ya dengan apa ya, mungkin ya ibu tadi bisa menjelaskan kalau menurut saya kurang begitu, kurang tepat begitu. Nah, saya juga masih bingung ini Bu. Makanya kami perlu penjelasan dari Ibu yang Pak Oriza, seperti apa ya yang bisa mendisiplinkan anak didik kita. Kalau hukuman rasanya terpaksa begitu. Sekian dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Mutia. Ibu yang memiliki pendapat yang justru bertolak belakang ya dengan pendapat teman kita yang sebelumnya. Terima kasih, kita hargai dua pendapat ini. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, baik. Ya, baik. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak ada dua kategori. Nah, sebelum kita lanjut dulu yang kedua. Mungkin yang kedua ini adalah maksud dan tujuan sejalan yang disampaikan Mas Azami tadi, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan otomatis ibu kakak menyetujui hal ini. Atau sudah coba pikiran? Wah, ya, tunggu pendirian. Saya suka ya. Oke, siap. Ada yang mau berpendapat tentang hal ini? Ya. Yang kedua, Ibu Kamilati, bagaimana kira-kira pemberian hukuman dengan hal positif? Katanya membaca itu positif atau negatif? Positif, setuju ya yang positif. Oke, kita mau dengar dulu ya pendapat Ibu Kamilati. Silakan Ibu. Menurut saya pribadi ya, kalau tentang hukuman mendisiplinkan anak, setelah itu pada hukumannya yang positif apa? Menurut saya pribadi ya, ini membersihkan halaman kayaknya belum bisa diterapkan untuk mendisiplinkan anak. Tapi untuk membaca atau membuat suatu ayat atau ayat suci dia tulis di sebuah kertas, boleh juga itu dapat menerapkan kedisiplinan anak. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mela, luar biasa pemahaman ya. Berarti menurut Ibu Mela tadi ada hal positif lain seperti menulis ayat suci. Yang itu menjadi pahala ya, dia baca satu huruf 10 kebaikan. Mungkin bisa kita seperti itu ya Ibu. Baik, oke. Tapi Ibu Mela kurang setuju kalau membersihkan halaman sekolah, mungkin itu lebih menyita waktu yang kurang relevan. Itu lebih relevan dengan petugas kebersihan. Siap, tepuk tangan dong untuk Ibu Mela, luar biasa pendapatnya. Oke, baik. Kita lanjut yang ketiga, itu memberi penghargaan. Nah, ini kalau di hukuman ya, sepertinya ini adalah lawan dari hukuman itu sendiri. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, yang ketiga ini, bagaimana? Apakah kita sependapat atau kita setuju dengan kalau kita beri anak itu penghargaan, dia akan termotivasi untuk belajar? Bagaimana? Apakah kita sepakat atau setuju dengan hal ini? Setuju semuanya? Oke. Oke, Ibu Afni setuju? Oke, Ibu Afni. Kalau Ibu Afni sudah setuju, saya ikut aja. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, pertanyaan pemantik ini awal kita sudah memiliki berbagai persepsi ya. Namun pada akhirnya tadi kalau kemudian minta saya menjawab sendiri hari ini, saya akan menjawab seperti ini. Di akhir nanti akan kita temukan jawabannya sendiri. Ini berjalan waktu, oke? Kita lanjut ya. Ini ya. Kita masuk itu kepada konsep seorang guru. Guru atau yang lebih dikenal itu sekarang itu namanya pendidik. Ya, pendidik. Pendidik itu kata Ki Hajar Dewantara, guru besar kita, yang namanya pendidik itu adalah bisa diterapkan sebagai
petani. Baik, apa petani? Oke, ini sudah dipaparkan. Petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Wah, sama ya hakikatnya. Maksudnya seperti apa? Petani itu kan dia menanam padi. Nah, jadi petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia hanya dapat memperbaiki apa? Kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, apalagi air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup. Tapi apakah bisa petani ini mengubah kodrat padi tadi menjadi mungkin menjadi jagung? Oke, bagus. Apa kira-kira petani ini lagi mau nanam padi, tiba-tiba kayaknya jagung itu lebih lebih mahal sekarang. Tiba-tiba dia berkeinginan setelah tanam padi, dia pengennya panennya jagung seperti itu. Kan bisa apa tidak? No, itulah guru. Jadi guru itu dia hanya bisa memperbaiki apa? Karena apa itu dia secara dia tuh berbeda. Dia tidak sama. Nah, jadi kita sebagai kita tidak bisa menjudge anak ini harus seperti ini, harus menjadi seperti ini, harus hebat. Pokoknya kita tuh punya mindset anak harus menjadi A, anak harus menjadi B. Harus itulah yang dimaksud kita sebagai guru itu hanya bisa memperbaiki, menuntun anak tersebut sebetulnya, menuntun dari segi karakternya, ya kan? Jadi kita yang menuntun, kita yang menjadi teladan. Seperti itulah kira-kira maksudnya. Oke, sampai di sini. Mungkin apa yang mau bertanya? Oke, paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Oke, kita masuk kepada ini ya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi. Bagaimana ya cara menuntun seorang anak seperti ini kira-kira ya? Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan satu motivasi. Tapi motivasi itu hanya dari luar atau eksternal. Ada rasa takut atau apa? Takut itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seperti contohnya tadi penghargaan tidak kira-kira. Nah, itu yang diharapkan. Dan itu nanti kategori motivasi eksternal itu masih dari luar ya, bukan dari dalam. Oke, yang ketiga nanti juga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ini merupakan motivasi internal dan juga merupakan tujuan disiplin positif. Oke, sudah mulai terjawab pertanyaan otomatis kita? Poin 3? Oke, sudah terjawab. Oke, sedikit ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi sebagai seorang guru yang kita tadi mempunyai kewajiban hanya menuntut atau membimbing kita, secara tanpa sadari kita telah melakukan 5 hal sebenarnya. Ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang tanpa kita sadari telah ada pada diri kita hanya saja. Posisi kontrol yang mana yang telah ada dan terbiasa kita lakukan. Kira-kira ada yang tahu dulu sebelum kita buka slide selanjutnya? Posisi kontrol yang dimaksud? Gak ada yang tahu? Oke. Bersyukur ya, berarti ini masih bagus. Oke. Nah, ini dia. Ternyata Ibu, kita ini punya 5 loh posisi kontrol
sobat guru apa kita ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Saya coba memperbesar ukurannya. Kalau sudah mulai terlihat, oke, sudah, ya, bisa lagi, oke, sudah. Masih belum terlihat atau saya bantu untuk saja. Oke, 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita lihat. Kalau pertama itu motivasi. Nah, motivasi. Guru berbuat. Posisi kontrol yang pertama. Cek. Oke. Kamu kan dari tadi kontrol dari luar. Identitas gagal kontrol dari luar. Kalau yang kedua itu kontrol dari luar, dan yang ketiga itu adalah dari kontrol di kita lihat. Yang pertama identitas gagal atau kontrol dari luar itu menghindari hukuman. Kontrol seperti apa yang menghindari hukuman? Kita kenal dengan penghukum satu, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Nah, penghukum. Nah, biasanya kalau seorang guru menghukum itu seperti apa? Kalau ada anaknya yang salah, apa yang dilakukan biasanya? Memberikan hukuman. Kemudian sikapnya kepada anak saat menemui anak itu salah, apa yang dilakukan? Ya, emosi. Oh iya. Kemudian terkadang ada yang suaranya keras atau menghardik. Nah, di sini kan katakan menghardik. Menunjuk-nunjuk kamu ini, nah seperti itu ya, menyakiti bahkan ini sudah, oh ini baru siapa? Saya, sudah datang. Ternyata itu sudah termasuk kepada kontrol penghukum. Nah, walaupun itu hanya menurut kita itu biasa. Nah, ternyata itu sudah kategori yang pertama untuk posisi kontrol tertekan. Karena antara ini kan ada 5 dan hukum itu adalah posisi kontrol yang pindah. Jadi kita lakukan ternyata. Oke. Lalu, biasanya apa itu yang dibuat ya, apa yang dilakukan, kemudian apa kata-katanya? Di sini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Berarti itu lebih ke ancaman. Nah itu dia. Kemudian hasilnya apa kira-kira? Apakah anak itu akan segera menyadari atau seperti apa? Justru anak itu akan memberontak ya Bu. Dia akan membangkang. Ini harus seperti ini. Dia merasa tidak dihargai. Oke, kita lanjut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jahatnya kita yang berkualitas bisa ya murid menilai kita, kira-kira bisa. Iya seperti itu. Jadi sebenarnya penilaian itu berarti mulainya dari kita dulu ternyata ya ibu-ibu. Kalau kita menilai anak berarti kita dicap sebagai guru. Ah itu bukan guru yang berkualitas. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, ini membuat orang merasa bersalah ini juga adalah kontrol. Dia terletak di urutan yang kedua. Ya ini apa yang dilakukan dulu biasanya kalau supaya anak itu merasa bersalah. Kalau misalnya anak melakukan satu kasus nih kesalahan, nah lalu apa yang dilakukan? Apa yang silakan buat? Ya boleh silakan. Jadi kita sebagai guru tentu dia terlambat. Aturan kita mau menyampaikan materi, kita bilang ke anak-anak, gara-gara kamu, teman-teman kamu terlambat juga mendapatkan materi. Karena kan ada juga kita bagaimana kita supaya materi kita itu sampai. Jadi kita tunggu teman, betul kan? Jadi dia terlambatnya lama. Dan akhirnya kita bicara dengan cara kita kepada anak itu gara-gara kamu. Jadi dengan kata-kata kamu itu anak itu merasa bersalah. Luar biasa. Oke. Bagaimana harus penampilan ibu apa? Ya. Jadi bicara itu tadinya Bu ya Pak dari guru berkata. Oh iya, guru berkata. Apa katanya sini? Ya, betul.
Ya, atau berbuat ya. Apa katanya di sini? Biasanya kalau seperti itu berbuat di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak terlambat, itu kecewa. Nah, seperti itu ya kira-kira Ibu Tafta. Oke. Nah, lalu apa katanya? Kamu seharusnya kamu sudah tahu Ibu lelah sekali mengatakan ini kepada kamu. Jadi sudah ada rasa bosannya dalam tanda kutip gitu ya. Jadi ada merasa bersalah, nah gara-gara saya seperti itu lagi, ibu kecewa. Karena mungkin bisa ya terbawa ke rumah. Mungkin kita bisa jadi adalah guru yang dia senangi juga. Tapi itulah karena ada sesuatu hal dia terlambat, lalu kita membuat dia menjadi merasa bersalah akan hal itu. Nah itu ternyata masuk kepada posisi kontrol yang kedua, masih dalam kategori kontrol dari luar. Masih yang kedua, tapi sudah lebih baik mungkin ya dari yang hukum. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Nah ini sebagai teman itu, nah di sana kalau tadi yang dua ini adalah menghindari hubungan, kalau yang ini itu mengharapkan imbalan. Nah, dan ketergantungan pada orang lain. Nah, ini gimana kira-kira dengan pertanyaan yang ketiga tadi ya? Jawab di sini. Oke, penghargaan. Dia mungkin berharap penghargaan. Apa lagi kira-kira yang diharapkan? Ada sesuatu di balik itu. Oke, ada udang di balik apa itu? Oh, bawang. Oke, ya itulah istilahnya kira-kira ya, teman-temannya. Oke, nah jadi guru berbuat. Nah, kemudian apa kira-kira itu? Bisa dikatakan membuatkan alasan untuk muridnya. Nah, di sini ada perlindungan sepertinya ya. Ya seperti kita teman lah bahasanya kan. Nah, kita kan teman, gitu, jadi aman gitu ya. Itu kira-kira. Oke, dan selanjutnya itu adalah posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Nah, untuk pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, jadi yang namanya juga dipantau berarti lalu dia berikan data-data. Contohnya, nah kemarin dengan ibu itu hari itu kamu terlambat 2 hari yang lalu. Nah kemarin lagi juga terlambat. Jadi ada data yang kita sampaikan, kita bicara berdasarkan data, otomatis akan tidak akan bisa membantah. Kita punya data. Nah itu yang dikenal dengan pemantau gitu. Tapi apakah itu sudah baik? Kira-kira masih masuk kategori atau juara 4 lah. Bukan nomor 4 gitu. Terbaiknya baru nomor 4. Tapi apakah sudah lebih baik? Ya daripada 1, 2, 3 itu sudah lebih baik. Kenapa kita bicarakan real gitu kan? Tapi masih ada satu hal yang akan dijawab pada posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Oke, kita lihat ininya. Posisi manajer itu sudah terdapat pada kontrol diri. Kontrol diri anak itu sendiri bukan lagi dari luarnya ya. Jadi dia lebih menghargai dirinya sendiri. Jadi dia merasa berharga. Nah, merasa berharga sendiri. Bagaimana caranya kita itu untuk memposisikan diri pada posisi kontrol, pada posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi manajer. Apa yang kita lakukan kira-kira Ibu? Kalau manajer ini, oke, Bu, ya silahkan. Kalau dari coba ceritakan baik. Nah, itu ya kalau menurut saya. Kemudian lagi kira-kira kalau misalnya kamu terlambat, ini kan sudah sering begitu ya. Kira-kira untuk kedepannya apa ya yang bisa kamu lakukan biar kamu tidak terlambat lagi? Kita ajak anak berpikir. Kita ajak mereka mencari solusi terhadap masalah yang mereka miliki begitu. Kemudian lagi saya kira dengan pertanyaan membuat bagaimana membimbing mereka agar bisa sadar. Karena di sini kalau saya lihat di sini kalau manajer itu kontrol diri ya. Anak itu menghargai diri sendiri. Nah, berarti kita membimbing anak untuk bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Ya, kalau bertolak belakang dengan penghukum tadi, dengan sebagai hukuman tadi. Tapi kalau di sisi posisi manajer, kita ajak, kita bimbing dia bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau saya terlambat, besok saya akan lakukan apa biar nggak terlambat lagi.
kalau seandainya nak kamu sudah tidak terlambat lagi, kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah, kalau saya rasa menurut pendapat saya begitu ya Ibu. Apakah pendapat saya ini benar atau tidak? Itu kan kira-kira saja gitu. Jadi mengajak dari kata-kata manajer tadi, mengajak anak untuk membimbingnya bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa berpikir apa yang dilakukan dan dia bisa menjadi orang seperti apa begitu. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa pemikirannya yang wow, sungguh-sungguh luar biasa, brilian ya. Oke, bagus Ibu, saya sangat setuju. Yang lain gimana kira-kira? Apakah setuju dengan pendapat beliau? Oke, setuju. Oke, benar ya. Ternyata manajer yang kita kenal, kalau saya Bu tahunya dulu manajer itu di perusahaan aja. Iya, bos. Ternyata posisi kontrol itu berlaku ya. Ya Ibu jadi manajer seperti itu. Oke. Jadi di saat kita udah emosi mungkin kok saya manajer gitu ya. Ya, mungkin seperti itu gambarannya, tapi bukan itu ya Ibu-ibu ya. Oke, jadi maksudnya di sini itu adalah manajer, betul sekali disampaikan sama Ibu Mutia tadi. Kalau manajer itu artinya kita arahkan anak, kita bimbing anak, kita tuntun anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang buat dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu, oh iya, saya wajar kok ditegur karena saya salah. Nah, jadi udah dari hatinya dulu gitu. Jadi nggak ada pelabelan kepada kita, dia nggak bisa tahu seperti apa. Jadi dia lebih ke dirinya sendiri. Oh iya, dari saya, ya untuk saya. Jadi kesadaran itu harus timbul dari dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, kita setuju tidak? Atau posisi mana yang rasanya sudah pernah kita lakukan? Pernah kita kira-kira? Pernah Ibu? Pernah. Ada sesuatu, kita pagi bercerita Ibu, ada nggak sesuatu yang masih Ibu ingat? Itu hanya jadi bahan pembelajaran. Suatu kejadian lalu yang pernah Ibu lakukan kepada anak atau Ibu yang lain juga boleh, Ibu juga boleh melakukan hukuman pada anak, lalu dampaknya itu seperti apa? Kira ada? Coba ingat lagi Ibu, ada kira-kira? Nah, cerita dikit aja Ibu, asik. Saya ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai lima posisi kontrol, mungkin kita dengan CGP ini kita belajar bahwa ada 5 kontrol yang harus kita pahami. Yang paling penting adalah kontrol manajerial. Selama ini mungkin kita sudah melakukan yang semuanya, tapi yang paling penting harusnya kita tanamkan saat ini adalah kontrol manajerial. Mengenai kontrol penghukum, mungkin saya sebagai guru IPA pernah mengalami satu kejadian atau pengalaman berbagi waktu saya sebelum masih di tempat yang lama, yaitu saya selalu, kalau IPA itu identik dengan pagi ya Bu. Saya mengajar pagi, setiap pagi anak ini selalu terlambat. Jadi masuknya itu jam 8, sementara kita masuk jam 7.30. Jadi saya cek data, apakah ini anak ini tidak suka belajar dengan saya, apakah hanya dengan saya dia selalu terlambat sekolah. Jadi setelah saya cek pada guru lain, ya tidak ada sama saya sendiri, tapi semua guru dia selalu terlambat. Jadi lalu ada tanya dalam hati, kenapa dia terlambat setiap pagi? Tentu ada yang membuat dia terlambat. Kita cari alasannya. Saya panggil dia, saya bicara 4 mata. Dengan jerahnya air mata dia berkata, saya tidak akan pernah bisa tepat waktu Bu. Saya akan selalu berangkat sekolah itu 7:30 atau 7:30 lewat. Apa alasanmu? Ya, saya bekerja membantu ibu saya mencari ubur-ubur di pantai Bu. Karena ubur-ubur itu keluarnya habis subuh atau jam 4 menjelang subuh.
maka dia akan keluar. Ubur-ubur itu nanti dikumpulkan, dimasukkan dalam sebuah wadah, nanti dikumpulkan di atas kepasang. Setelah itu baru dia bisa mandi pulang, bergegas sekolah sampai di sekolah jam 8. Sampai di sekolah itu dia nggak belajar, sudah ketiduran, mengantuk. Jadi kita tak boleh menjudge seseorang atau murid tanpa belum ada penjelasan. Kalau kita di IPA itu tak ada aksi, maka tak akan ada reaksi jadinya. Jadi saya belajar untuk itu ya. Kalau kita di IPA itu kan kita jujur, disiplin, itu moto kita. Karena kita selalu menunjukkan disiplin dan kejujuran itu, maka kita berubah. Tidak harus kita malu minta maaf kepada siswa. Kita berlapang dada. Berarti selama ini mindset kita tidak berubah. Jadi mindset kita hanya terpaku dengan aturan jam masuk 7.30 tanpa ada alasan dan tanpa ada cross check terhadap apa yang terjadi pada anak. Itu saya dua menurut saya seperti itu. Yang kedua, setiap bel berbunyi dia selalu baru berdoa, dia sudah menyiapkan tas, sudah ambil tas dan ambil sepatu, kencang kali larinya, belum salam sudah sampai keluar. Saya perhatikan terus apakah dengan saya saja, ternyata tidak, sama guru dan rekan guru lain juga. Jadi saya juga bertanya, pernah sama dia, rupanya dia harus gantian untuk ngantri di tikungan di atas Buaya, di atas pasar Buaya itu dia mengantri dengan saudaranya, baru jam kakak atau adiknya yang masuk lagi dia yang gantikan untuk membantu mobil besar itu berputar di bundaran. Jadi saya kira itu hanya omongan semata. Saya buktikan karena nyatanya betul. Jadi sudah tentang pelajar CGP ini semua sudah kita lakukan. Sekarang kita pantau yang mana yang pantas harus kita kerjakan. Terima kasih, hanya itu yang salam berbaginya. Wow, luar biasa. Saya benar-benar sangat-sangat terharu dengan pengalaman beliau. Ya, sekali lagi dong, aplaus. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk pelajaran pengalaman yang sangat-sangat berharga. Tapi sebelum Ibu Neneng coach anak, maksudnya, apakah sebelumnya melakukan hukuman dulu? Karena kan katanya tadi udah sering, gitu kan? Apakah sudah beberapa kali melakukan hukuman, tapi kan nggak jerah juga sepertinya baru melakukan hal ini, atau langsung Ibu Neneng melakukan penelitian langsung di lapangan atau pertanyaan langsung, atau sudah ada penghukuman terlebih dahulu? Sudah ada hukuman 1 kali, 2 kali, tapi tidak kira berarti ada seperti something yang dia kerjakan atau yang ya berarti luar biasa ya. Bu Neneng cepat merespon atau kali hukuman kok nggak jerah, nanti nggak jerah, tapi tak melakukan hukuman yang lebih berat ya Ibu ya, karena itu dia luar biasa Ibu Neneng. Oke, baik, sekali ya, boleh tepuk tangan. Ya, alhamdulillah, senang. Dan harapannya apa yang dilakukan beliau ternyata itu sudah sampai di level manajer sebenarnya. Sedikit lagi ke manajer, karena apa ini? Kalau manajer itu akan ada solusi kan kita temukan. Di sana kita kan harus sampai di tahap menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi, kan? Atau mungkin saat itu Ibu Neneng sudah sampai menemukan solusinya, mungkin? Kalau untuk solusi kita itu beragam ya. Kalau anak yang parkiran itu waktu saya di sekolah bagian atas pembatasan pemadaman. Jadi kalau pemantauan saudara sejauh itu tidak sampai walau saja. Jadi guru sudah ada sepakat membantu anak, ada yang menjadi bantuan, mungkin keluarganya betul itu dengan kedepan ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Neneng untuk pengalamannya, dan kita harapkan itu bukan hanya Ibu Neneng saja ya, kita menular semuanya.
untuk melakukan hal ini. Jadi kita mulai dari sekarang itu sepakat ya, sepakat nggak ya kita? Iya, agar kita tidak langsung menjudge anak dengan apapun itu backgroundnya atau cuma dapat informasi dari luar gitu, tanpa kita mendalami. Seperti yang Ibu Fani kan sampaikan tadi, kalau anak itu terlambat atau apa pasti kita tanyakan dulu, itu lebih baik. Nah, daripada kita langsung menjudge, kenapa kamu terlambat, kamu lagi, dan kamu lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, alhamdulillah. Berarti ayo kita sepakat sama-sama untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya kita mulai dari diri kita. Yang pasti apapun itu ilmu yang pertama itu yang pembukas itu sabar dulu kayaknya gitu ya. Karena kita tidak tahu ya, kita datang ke sini mungkin entah apa yang terjadi di rumah, tapi kita harus menghadapi anak apapun, kita harus super sabar dulu sebagai guru baru profesional dulu, baru kita bisa berada di level manajer. Jadi kita dulu harusnya kan, jadi kita dulu ya. Baiklah, semoga kita sama-sama belajar. Tapi apakah langsung kita jadi manajer? Tidak. Oke, mari kita sama-sama, kita mulai mungkin dari 1, 2, 3. Ayo kita sama-sama dan kita saling mengingatkan. Oke, ini 3 resolusi. Nah, tadi sudah kita jelaskan, dan insya Allah semoga ya kita sama-sama memahami apa itu 3 resolusi dan bisa mengaplikasikannya. Nah, untuk referensi kita sedikit, kita coba menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Lalu nanti kita lagu ini kita coba jadi komposer kita aransemen, kita kasih liriknya dan akan dinyanyikan. Nah, untuk pertama kita dengarkan dulu lagunya, oke? Dan kita bernyanyi bersama-sama, oke? Untuk menghibur pekerjaan yang baru, apa yang dilakukan? Tinggi bukit sama di hati, dengan apa sampai Mama sampai sebelum itu kawan, itu lagi kawan.
bilang tahun indah rasuko bahagia banyak biniko sama lari masarunya kawan tak kecang sudaro Lima tinggi, lima kawan, di kampung halaman. Lima tinggi, lima kawan, kawan sama mainan. Kalau kamu lama dapat semua pun yang memang kampung halaman. Sedih ya gini ya. Kaitannya dengan budaya positif apa ya Pak? Apa ya kita lagu ini sama apa aja kawan hari ini untuk budaya positif. Oke, bulan biasa tangan dong untuk semua. Bulan apa semuanya oke? Apa ya? Aduh, pertanyaan Ibu Dian ini luar biasa menjadi apa? Mana ya? Kenapa ini video ini gitu? Oke, kenapa ya? Kalau dikatakan itu kenapa? Jawabannya sudah tahu. Coba jawabannya. Itu ya lebihnya. Oke. Sebenarnya saya senang dengan apa namanya musiknya, saya senang dengan liriknya. Lalu saya main ulang kembali itu untuk kita semua mengingatkan kita seperti apa harusnya kita sebagai guru. Nah kita saja guru kita ada semua kita memproses perkembangan dengan tadi ya, kemudian ya lebih pokok boleh kita dengarkan ya. Oh, dengan yang tadi. Iya. Itu suaranya seperti iya, itu dia kata-katanya. Oh, tadi ya. Oke, iya betul sekali. Yang ada pedagangnya. Iya. Oke. Caranya Hari pertanyaan yang kita ciptakan matahari berbeda agar tercipta rasa aman tercipta rasa aman. Bawah ya? Ada yang serupa engkau berkarya bukan bakat yang ada merdeka sepenuh jiwa melihatkan selalu ada untuk terus bangsa. Oh, jadi ini kita dulu ke anak-anak ya. Ini graduate. Ya, lingkungan kita yang ini masih kita lakukan di ujian. Semoga ya. Mungkin berbeda dirimu rendah tapi semuanya istimewa. Luar biasa engkau insan yang berharga. Rendah hati, tanamkan dirimu, berkreasi, berprestasi dalam hikmat terjun. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Inilah ungkapan perasaan saya secara pribadi yang saya tuangkan kembali dalam lirik. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat untuk saya pribadi. Mudah-mudahan juga menular dari virus untuk teman-teman semuanya.
Nah, dengan berakhirnya penampilan kita ini, maka berakhir pula kegiatan penimbasan budaya positif kita pada hari ini. Dan mohon maaf jika selama penampilan ada salah janggal, dan saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman semua yang telah sangat-sangat membantu dan bisa hadir hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.